Ya, jumpa lagi di materi keempat. Untuk video yang kedua tadi kita break sebentar ya, karena tadi adzan Isya dan saya harus berhenti dulu ya. Nah, di dalam video yang kedua ini ya saya mau meneruskan apa yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang perjalanan saya ya. Ada beberapa hal ya yang harus saya sampaikan, dan ini jujur bahwa dalam proses ya, ini kan proses ya, saya anggap, saya tidak tahu, mungkin pada saat Anda mengikuti bisnis coaching ini Anda dalam kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang memang benar-benar sedang butuh banget solusi ya, ada sedang di survival mode ya. Survival mode itu maksudnya harus bertahan hidup gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin usaha Anda sudah mapan juga. Saya tidak tahu bagaimana usaha Anda. Tapi intinya saya menganggap semuanya di posisi yang sama dulu ya gitu ya. Ini saya cerita untuk teman-teman yang sedang berada di survival mode. Survival itu ya kayak orang di gunung ya, makan seadanya ya. Saya pernah di kondisi itu waktu itu ya, saya pernah ngalami kondisi semacam itu, dan itu tidak buruk ya, itu bukan sesuatu yang buruk, itu hanya proses kehidupan saja, dan kita hanya perlu bersabar. Nah, di kisah saya ini saya cerita dulu kisah saya ya, supaya enak kan pakai kisah ya. Jadi 2012 lalu ya, saya ngalami masalah usaha ya. Sekarang ini 2019 ya. Ini saya cerita lah, ini bukan pamer ya, cuman saya cerita aja. Ini tepatnya bulan November, ini Januari ya, 2013. Kemudian ini bulan 2014, 2015 ya, 2016, 2017, 2018 ya. Yang tahun demi tahun ya. Intinya saya mulainya selalu di tahun ini ya, untuk menceritakan sesuatu, karena sebelum ini saya pakai ya Anda tahulah ya, korban ikut seminar sana sini ya kan, gak jelas. Jadi apa-apa pakai kredit, berani utang, dan itulah yang saya lakukan. Tapi saya mulai tobat tahun 2012 lalu, saya habiskan semuanya, jualin habis semua ya, rugi, enggak apa-apa, dan kita mulai nol ya, tepatnya di titik ini. Kemudian bisnis saya mulai berkembang. Di titik ini saya dapat omset 1,4 M, dan 90%-nya adalah profit. Wow, bayang ya gimana ya yang saya alami. Terus kemudian, nah ini yang perlu saya ngomong sama Anda. Anehnya sebagian besar dari profit ini itu saya masukkan ke dalam modal. Jadi saya tidak membeli rumah, saya tetap kontrak. Untuk biaya hidup saya tetap saya tekan minim ya. Tetapi saya membeli tanah 400 meter plus bangunan ya, yang saya gunakan untuk produksi. Jadi sebagian besar alokasi uang saya gunakan untuk produksi. Saya lengkapi juga izin, terus kemudian budget marketing saya perbesar, bahkan masuk ke beberapa koran, tabloid otomotif ya, mulai masuk ke situ. Saya branding mobil kantor saya, jadi saya beli mobil tunai ya, kemudian kita branding dan kita keliling. Bahkan saya beli motor besar untuk keperluan promosi. Saya beli CBR 1000 cc ya, bukan untuk gaya-gayaan gitu. Saya nggak terlalu enjoy touring sama kawan-kawan gitu, nggak. Saya kalau touring sendirian, dan itu pun pasti ke rumah atau ke tempat, ke kota yang dimana banyak agen-agen saya di situ, dan saya branding semua motor besar saya. Itu yang saya lakukan. Anda tidak harus seperti itu, tapi itu adalah satu usaha yang saya lakukan di tahun itu, tepatnya itu 2013. Jadi semua pengeluaran saya ya, saya spending money untuk total untuk usaha ya, dan kehidupan saya tetap, bahkan parahnya 2014 2013 ini sebetulnya saya sudah bisa beli mobil, tapi saya tidak beli mobil, saya tidak beli rumah, enggak, tapi saya punya pabrik ya, masih kontrak di rumah kecil ya, 1 kamar, itu 2014. Artinya setahun ini jika Anda mulai dari survival mode,
harapan saya Anda tidak menambah gaya hidup Anda, karena saya banyak sekali tahu teman-teman yang nggak tahan gitu ya, lihat uang tuh nggak tahan gitu ya. Kalau orang zaman sekarang itu kan punya uang cuman 50 juta aja dia langsung buat DP mobil, dia beli mobil kan gitu ya. Orang zaman sekarang seperti itu, punya uang cuma 50 juta dia DP rumah, terus dia ngangsur 15 tahun kan seperti itu. Makanya tidak berkembang. Kenapa? Karena cashnya tidak banyak gitu, cari uang lagi habis lagi untuk ke situ terus. Jadi tunainya itu tidak banyak, saudara ya. Yang saya lakukan sampai mulai dari tahun 2013 saya beli satu properti, saya beli lagi properti itu tahun 2016, di pertengahan sini ada lagi, di sini ada lagi. 2018 saya beli lagi, dan kemarin seminggu lalu sebelum saya bikin video ini saya beli properti lagi yang total spendingnya sekitar 2M tunai ya, 2019 ini. Jadi saudara sekalian, saya bukan mau pamer, tidak gitu. Saya hanya ingin menekankan untuk Anda bahwa kontrol spending Anda gitu ya. Jadi mengeluarkan uang itu harus dikontrol. Alokasinya untuk apa? Untuk sesuatu yang bertumbuh, atau untuk memajukan usaha Anda, atau untuk Anda sendiri gitu. Yang untuk Anda itu nanti. Itu nanti. Saya mulai beli mobil itu tahun 2000. Ini 2000. Di sini saya sudah mampu ya. 2013 saya mampu, tapi saya beli mobil pertama saya itu 2016. Ya. Saya beli Mercy second. Cuman harga 60 juta. Itu murah sekali. Gitu. Sampai sekarang masih saya simpan di depan rumah. Ya. Gitu. Dan tahun kemarin 2018 saya beli 3 mobil sekaligus gitu ya, untuk usaha juga gitu ya. Intinya gini Bapak Ibu, bahwa satu ketika Anda akan mengalami kondisi itu meningkat. Jadi nanti begitu, saya ingin pesan, begitu Anda dapat profit, oke, profitnya kayaknya longgar, kayaknya tinggi, tapi jangan di-spend untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif dulu, karena itulah modal Anda gitu loh ya. Lebih baik Anda putar lagi ke modal, Anda berpikir keras lagi, prihatin dulu lah 1 tahun 2 tahun ini. Itu aja sih pesan saya. Nanti akan indah pada waktunya ya, akan indah pada waktunya. Kalau udah bener, nanti akan bertumbuh terus. Ini saya tidak cuma ngajari bisnis ya, hati-hati, tidak selamanya kita bisa menghasilkan profit sebesar itu. Jadi selama Anda bisa menghasilkan profit, hati-hati dengan pengeluaran Anda. Itu yang mau saya pesankan untuk Anda. Nah, intinya berapa tahun ini? 2013 saya sudah mampu ya, beli rumah, beli mobil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya bangun rumah itu tahun berapa ya kemarin ya? 2016. 2015 saya beli mobil pertama ini. Sebelumnya saya sudah punya banyak mobil dulunya, kredit gitu ya. Ini mobil cash pertama saya 2015. 2016 ini mulai saya beli. Bukan beli, saya bangun rumah ini 2016 ini. Nah inilah yang saya sampaikan apa adanya ya, kisah cara saya spending uang, dan semua itu masih di bawah dari yang saya putar gitu. Yang saya keluarkan adalah jauh di bawah yang saya putar ya. Jadi inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Terus oke, Mas Arli, saya akan mulai ya. Saya akan mulai dari mana ini? Nah, ini yang ilmunya ada di sini Bapak Ibu. Jadi semua harus on budget ya, disesuaikan dengan budget Anda. Berapapun yang Anda punya, jangan nambah asupan dana dari luar, itu investor ataupun modal bank, no ya. Jadi harus on budget, sesuai dengan budget Anda. Berapapun, 400.000 ya silahkan, 500.000 silahkan, 1 juta silahkan ya, ini tidak terbatas. Anda punya uang 50 juta juga silakan. Tetapi yang jelas jangan pinjam uang, jangan nambah uang dari luar ya, seadanya dulu. Nah, akan lebih mudah. Saya coba sampaikan begini. Coba gambar. Ya, anggap aja ini orang ya. Nah, anggap ini orang. Nah, maksud saya apa? Gini, maksud saya begini, biar saya kasih warna yang beda biar gampang ya. Ya, di area yang merah ya, biar gampang ya, gambarinnya biar gampang banget.
Nah, ini harus saya sampaikan. Jadi modal Anda itu bisa jadi murah, bisa juga jadi mahal. Ya, kalau Anda memulai nggak tahu caranya, maka Anda akan terjebak di produk yang nanti Anda harus memulai dengan sesuatu yang mahal, meskipun itu produk spesifik. Oke, kenapa begitu? Karena begini, produk-produk di area ungu, artinya produk-produk yang tidak digunakan di tubuh manusia, itu kita bisa mulai dengan budget yang sangat-sangat murah. Sedangkan semakin digunakan, misalnya produk untuk diminum ya, yang ini itu akan menjadi mahal ya. Yang ini ya menengah lah, tidak begitu mahal. Loh, kenapa kok gitu, Mas? Ya, ini kalau di luar bisnis coaching Anda nggak tahu ilmu ini. Ya, saya jamin lah nggak tahu ilmu ini. Karena ini hanya ada di bisnis coaching. Begini, saudara. Terkait sama perizinan. Ya. Anda akan menemui kendala nanti di BPOM biasanya. Ya, produk-produk yang ditelan atau dipakai ini adalah produk-produk yang sebetulnya berisiko untuk konsumen. Makanya BPOM mengawasi dengan lumayan ketat gitu ya. Nah, tapi juga Anda tidak perlu terlalu khawatir jika produk itu Anda pakai sendiri. Maksudnya gini, meskipun produk itu diminum, dimakan, tapi Anda sendiri pun minum dan makan dan no problem ya, artinya itu bisa dimulai kalau memang seperti itu. Cuman kalau di skala bisnis saya, di skala database market saya, kalau misalnya saya mempromosikan, contoh nih sabun, saya promosikan YouTube saya ini hari ini aja sudah ditonton ya 10 juta menit per bulannya, 1.200.000 kali videonya tayang setiap bulannya. Jadi kalau saya di situ nyantumkan link dan kemudian tidak ada BPOM-nya, maka dengan mudah ya, dengan sangat mudah BPOM akan melihatnya gitu, karena skalanya besar. Jadi BPOM ini tergantung dengan skalanya. Nah, nanti bagaimana ini saya jelaskan nanti di panggung, tapi ini percaya aja dengan saya bahwa produk semakin ditelan, semakin di dalam tubuh manusia itu semakin kita mempersiapkan budgetnya mahal ya. Artinya yang Anda persiapkan ya itu di atas 30 juta. Ya, jika modal Anda di atas 30 juta, Anda akan lancar sekali, Anda akan mudah dengan tidak menemui kesulitan, Anda akan ya, berdagang. Nah, kemudian produk apa nih, Mas, yang bisa lebih mudah? Jadi pilihlah produk yang tadi, yang di luar ya. Jadi bukan produk yang dipakai, artinya produk yang di luar. Contoh pembersih sepatu, pembersih plafon mobil. Ya, terus tadi ada ini apa namanya, semprotan itu yang anti air atau semprotan anti bau ya, untuk bau-bau menyengat misalnya gitu. Nah, semakin digunakan di luar maka itu semakin mudah. Sebab penghemat BBM itu kan dipakai di luar ya. Jadi ada orang tanya, Mas, penghemat BBM-nya ada nggak BPOM-nya? Ya nggak ada. Ngurus BPOM ini nggak bisa. BPOM itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ini tidak dimakan gitu ya. Jadi itu saudara sekalian. Terus tapi bisa nggak, Mas, masuk tapi nggak ngurus BPOM? Bisa. Contoh kemarin bumbu penyedap ya. Jadi kalau semacam itu bumbu itu tidak perlu BPOM, Dinkes saja sudah cukup gitu ya. Dinkes lebih murah daripada BPOM. Nah, ini untuk antisipasi. Jadi kalau produk-produk semacam ini under 1 juta ya, 1 juta ya, modal Anda di bawah 1 juta itu sudah cukup untuk melipat gandakannya gitu ya. Seperti penghemat BBM tadi ya, semacam itu. Nah, nanti kita sesuaikan lagi. Nah, kemudian PR yang berikutnya ini eksekusi. Ya, PR berikutnya eksekusi. Saya kasih waktu Anda 4 hari untuk eksekusi formula. Jadi gini, saudara, dari sebagian besar masalah yang sudah Anda lihat, solusi-solusinya ya, Anda lihat satu ya, solusi apa yang bisa jadi produk. Ya, tidak semua solusi bisa jadi produk ya. Artinya kalau solusinya nggak bisa jadi produk, Anda coret aja di daftar. Ini nggak bisa jadi produk, nggak bisa jadi produk, ini nggak bisa jadi produk gitu ya. Misalnya kalau solusinya hanya sekedar cara atau aktivitas gitu ya, nah, itu nggak bisa jadi produk, maka coret aja. Nanti akan tersisa solusi-solusi yang bisa jadi produk ya.
Terus lanjutkan, kita seleksi lagi yang kedua. Dari yang banyak yang bisa jadi produk ini beberapa, ya, Anda catat bahan-bahannya. Paling nanti cuma tersisa 4 atau 5 solusi ya. Catat bahan-bahannya, ya, cari di Google. Yang ketiga, sesuaikan kondisi budget. Kemudian yang keempat, coba bikin. Ya, coba bikin. Jadi catat ya bahannya dan cari di Google dengan kata kunci jual titik-titik. Titik-titik ini adalah nama bahannya. Ya, nanti akan muncul penjual-penjualnya di Tokopedia lah segala macam. Coba Anda beli. Ya, sedikit aja secukupnya. Kemudian Anda coba bikin produk tersebut dan coba tes. Ya, coba Anda tes masing-masing di rumah. Nah, ini memerlukan waktu. Ya, mungkin saya kasih antara 4 hari sampai 1 minggu ya. Ini tentatif ya. Tentatif. Bisa jadi 1 minggu nanti baru karena ini perlu waktu kita ya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi budget. Pastikan kondisi keuangan Anda bagaimana. Kalau Anda keuangannya minim sekali ya, Anda pilih produk-produk yang di luar tubuh manusia, gitu ya, di luar tubuh manusia. Kalau Anda keuangan minim sekali. Tapi kalau Anda misalnya, oh saya finansial is okay mas, no problem, gitu ya, Anda bisa pakai itu. Karena nanti ada 3 hal ya yang bisa dilakukan. Ada 3 hal. Untuk mendapatkan produk itu ada 3 hal. Yang pertama ya, untuk dapat produk yang pertama, Anda bisa lakukan cara produksi. Ini Anda ambil dari Google, dari YouTube, kemudian Anda beli bahannya dan kemudian Anda coba tes ya, tes kemudian coba sendiri. Oh gimana, bagus apa enggak gitu, apa formula yang kurang, pelajari satu persatu formulanya, alias itu produksi, riset sendiri. Dan itu yang saya lakukan dengan penghemat BBM. Yang kedua, repack. Repacking ini adalah caranya, tentunya modalnya tidak sebesar yang ketiga ya. Ini paling kecil modalnya, dan ini modalnya sedikit lebih besar. Mungkin Anda perlu 1 sampai 5 juta, saya tidak tahu berapa dia bisa dibeli borongan. Contoh dulu saya mau repack ini, ada satu produk saya mau beli dalam jumlah yang besar ya, 1 jerigen misalnya, terus saya mau kemas sendiri ya. Repack itu mengemas ulang ya, ada produk yang sudah bagus, semua ada kemas ulang, itu repack ya. Jadi tadi jika Anda tahu ada solusinya ini, Anda cari di Google, terus kemudian bisa enggak repack gitu. Kalau bisa repack ya itu bisa satu pilihan, tapi kita nggak bisa maksain ya, kadang-kadang nggak semuanya bisa repack. Lotus yang bisa menghasilkan omset ratusan juta, Lotus ini. Jadi Lotus itu punya Pak Mahrus, bisnis coaching angkatan kedua. Ini omsetnya ratusan juta sebulannya ya. Lotus obat, obat kulit. Ya ini produknya, ini punya orang bisnis coaching ini. Ini omsetnya ratusan juta, ya, omsetnya ratusan juta punya Pak Mahrus. Dan udah ramai sekali ini, asli. Untuk obat gatal penyakit kulit. Ini Lotus. Itu juga repack. Jadi dia membeli dari seseorang Shinsei dalam bentuk cairan, terus kemudian dia kemas ulang. Dan Lotus ini namanya ya, yang bikin ya pas acara bisnis coaching dibikin namanya Lotus, kemudian didesainkan dan kemudian jadilah seperti ini. Ya, ini ampuh sekali obatnya. Kemudian apalagi ya, Umami itu repack, Umami non MSG. Jadi ini adalah produk bisnis coaching angkatan pertama ya, Umami, penyedap masakan tanpa MSG. Ini produknya dia beli di Jogja gitu ya. Jadi mereknya aslinya jamur merang, dia beli merek jamur merang, dia beli kiloan, terus kemudian dia pack kecil-kecil semacam ini, dan kemudian langsung dijual aja gitu ya. Cuman pakai dinkes saja udah bisa. Kalau ini kan bumbu ya, masuknya bumbu nggak perlu BPOM, bisa dinkes. Dan ini modalnya cukup murah waktu itu, cuma 300.000 dulu waktu itu modal awalnya ya. Begitu juga dengan Lotus ya. Nah, jadi repack
Dan solusi yang ketiga itu untuk produk-produk smart seperti sabun, krim, semua yang dipakai yang besok akan saya contohkan itu bagusnya ya saya sarankan untuk maklun. Ya, untuk maklun ini kita perlu ya minimal 30 juta. Maklun itu kita hubungi pabrik pembuat ya seperti halnya Glucovir ini ada BPOM-nya karena ini maklun gitu ya. Nanti akan saya jelaskan tentang maklun ini di acara, kayaknya kurang tepat kalau saya bicarakan di sini. Tapi intinya adalah saya ingin Anda mengenal dulu masalah dan produknya. Kita bisa lihat nanti di Google ya, misalnya masalah Anda apa, contoh misalnya misalnya ini nih cara gitu aja, cara menghilangkan bau. Ya, nah ini menghilangkan bau busuk. Ya, ini bau-bau busuk ya. Nah ini, misalnya ini ada bau busuk di kolam ini pakainya EM4. Nah, kita cari ini produk. Nah, harganya 15.000. Ya, ini harganya harga grosir ya, 15.000 ya, 15.000 ini Anda bisa kemas. Dan setahu saya EM4 ini itu bisa disemprotkan dimanapun ya, di sekitar kita. Misalnya ada bau tikus ya, bau apa di gudang itu disemprotin, ada bau bangkai misalnya, itu ini soalnya isinya pengurai, dia istilahnya bakteri pengurai ya, ada bau bangkai disemprotin ya, ada bau nggak sedap aja, bau bakteri di apa misalnya ini basah misalnya ya, kasur basah atau kain basah misalnya, itu bisa terurai baunya. Nah ini bahannya EM4 ini. Nah Anda bisa kemas ini, Anda beli EM4 terus Anda kemas, dan itu bebas BPOM, nggak perlu BPOM Anda ya. Contohnya seperti itu, Anda bisa kemas pakai kemasan spray misalnya seperti ini. Nanti tidak, Anda jangan semuanya bikin ini loh ya. Ini saya tidak mau murid-murid bisnis coaching ini cuman ikut-ikutan saja, jangan gitu ya. Anda harus kreatif lagi. Ini saya contohkan EM4 penghilang bau ya, saya contohkan. Nah Anda bisa, wah ini kan banyak kemasan-kemasan spray semacam ini, bisa dikemas macam-macam gini. Kemasan spray Dove misalnya, warnanya Dove. Nah misalnya seperti ini nih, botol spray tapi Dove seperti ini ya, isinya EM4 terus ya penghilang bau apa misalnya ya, bisa dijual. Artinya ini sesuatu yang ada banyak ide kok ya, ada banyak sekali ide. Kalau Anda kekurangan ide, Anda nonton lagi YouTube, Anda pasti akan punya banyak ide. Nah ini adalah rencana kita secara gambaran singkatnya gitu ya, dan nanti kita akan tentukan harganya. Tadi cuma 15.000, dikemas begini bisa dijual berapa? Satu botol ini misalnya, satu botol beli 15.000, bisa dikemas jadi 5 ya, terus perkemasan Anda berarti kan modalnya cuma 3.000 ya. Anda mau jual berapa? Kalau kemasan seperti ini Anda mungkin beli sekitar 2.000, ya modalnya sekitar 5.000 rupiah. Anda jualnya total sama kemasan belinya 5.000 rupiah, Anda bisa jual seharga minimal 3 kali lipat ya. Anda bisa jual 25.000 ya. Untuk penghilang bau harga 25.000 saya rasa orang mau beli ya. Nanti Anda tinggal lihat pesaing-pesaingnya seperti apa ya, seperti ini. Nah ini contoh ya, contoh. Jadi sekali lagi Anda bisa coba cari repacknya ada nggak. Kalau nggak ada ya Anda harus produksi sendiri, Anda bikin dulu bahan-bahannya. Tapi sekali lagi Anda perlu sesuaikan juga dengan budget Anda gitu ya. Mas Arli, mana yang paling Mas Arli sarankan? Kalau yang paling cepat ya maklun gitu ya, yang paling cepat untuk menghasilkan profit ya maklun. Tapi maklun itu perlu duit yang sangat besar, karena sekarang saya juga nggak bikin produk sendiri, saya juga maklun terus sekarang. Ini saya baru maklun satu kosmetik ya. Ini saya kemarin berhasil jual Glucovir, terus ini saya keluarkan lagi sabun Nevi, ini punya murid saya juga, kita maklun. Terus ini saya baru riset lotion sama apa, blush on ya, blush on. Ya, Anda bapak-bapak nggak tahu blush on toh? Saya tahu blush on itu apa. Oke, karena saya mau jualan blush on nanti, dan blush on yang paling baik di Indonesia. Oke,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini di video materi keempat. Ingat bahwa yang perlu Anda lakukan hari ini adalah menyaring ya. Jadi dari masalah-masalah Anda, masalah-masalah solusi-solusi tadi ya, Anda pilah-pilah lagi, Anda coret. Yang Anda coret pertama ini siapa? Adalah masalah ya, kita cari ya, kita sisakan masalah yang bisa jadi produk ya. Yang kedua ya, masalah yang kalau ada budgetnya kecil ya, Anda boleh pilih masalah yang di luar tubuh manusia ya, sesuaikan budget. Karena alasan tadi, kalau dikonsumsi apa segala macam, nanti kalau diminta BPOM Anda nanti solusinya adalah maklun ya, dan itu mahal. Oke. Yang ketiga ya, on budget apalagi tadi ya, kalau Anda mau produksi Anda catat dan cari di Google dengan kata kunci jual ya, jual titik-titik ini diisi sama bahan apa aja ya, Anda catat dengan baik, terus kemudian Anda coba order satu persatu dan Anda tes di rumah, Anda buat. Jika Anda belum ketemu, Anda jangan lanjutkan materi apapun, Anda harus selesai di sini, dan ini harus betul-betul fokus ya, harus jadi. So inilah materi di mana Anda harus mengambil sebuah keputusan ya, apakah Anda sesuai dengan budget Anda ya, apakah Anda mau produksi atau Anda mau repacking. Itu dulu lah ya. Kalau mau repacking Anda harus temukan, Anda harus fokus pada repacking. Kalau Anda mau produksi Anda harus fokus pada riset, uji gitu ya. Itu dulu. Nanti kalau mau maklun nanti di acara saja saya akan berikan tipsnya untuk maklun seperti apa. Bahkan nanti Anda bisa kerja sama dengan saya juga kalau mau maklun. Saya bantuin lah kalau mau maklun nanti. Itu aja. Tapi intinya kita jangan mikir maklun dulu, mikir dua. Satu, kalau nggak Anda produksi atau repacking, Anda tentukan dulu ini. Terus solusi apa yang bisa jadi produk tadi Anda tentukan dulu ya. Selamat mengambil keputusan. Saya tunggu 4 hari ya, sampai 1 minggu ya. Nanti saya lihat lagi sudah siap belum 4 hari. Kalau belum siap ya kita mundur sampai 1 minggu untuk materi yang berikutnya. Saya tidak akan berikan materi apapun terkait sama ini. Silahkan Anda berdiskusi terkait sesuatu yang sesuai dengan materi ini. Misalnya di mana cari di mana cari bahannya gitu ya. Nanti coba kita akan diskusikan via teks di grup ya. Terima kasih sudah mengikuti materi ini selama ini, dan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa lagi 1 minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.